Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Akbar. Gua nggak tahu nih tayang di channel yang mana karena sebelumnya gua introduce Aham Channel malah tayangnya di channel gua. Sorry. Hari ini kita akan ngomongin tentang ini yang paling sering gua bahas dan paling sering kontroversi. Sering banget kontroversi, terutama ketika ngomongnya dengan kaum perempuan, yaitu masalah selingkuh. Gua berani mulai dengan pernyataan yang kontroversi juga untuk sebagian orang, terutama orang-orang yang tahu gua, yaitu bahwa gua tidak pernah selingkuh. Boleh ketawa, boleh mikir, boleh apa terserah. Ya jelas, gue ulang sekali lagi. Gue tidak pernah selingkuh. Gue orang yang setia. Oke, lanjut. Yang paling penting dan yang paling pertama adalah kita definisikan dulu apa itu selingkuh. Dan menurut gue, definisi selingkuh itu wajib, hukumnya objektif, tidak bisa, tidak boleh, haram hukumnya. Selingkuh diartikan secara subjektif. Oke? Pasti orang bilang, ya itu selingkuh menurut dia, menurut lo selingkuh, menurut gua enggak, atau sebaliknya lah. Itu menurut lo enggak, menurut gua sih selingkuh. Kalau kayak gitu terus, nggak akan selesai, nggak ada ujungnya. Itu hanya alasan akhirnya, itu hanya alasan pertengkaran atau alasan pertikaian, bukan lagi dibahas tentang selingkuhnya per se jadinya. Oke, menurut gua, dan bukan menurut gua, ini harusnya menurut orang banyak, hanya orang banyak tidak menyadarinya aja. Gua mencoba merangkum karena gua nggak mungkin buat kesimpulan ini tanpa melihat situasi, tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan, tanpa di research gitu ya. Menurut gua, definisi selingkuh itu adalah ketika satu orang sudah membagi hatinya atau membagi perasaan sayangnya kepada orang lain. Oke, sekali lagi. Definisi selingkuh itu adalah ketika seseorang yang sudah sayang sama satu orang atau sudah cinta sama satu orang, ketika dia membagi perasaannya kepada orang lain, itu dia selingkuh. Jadi bukan fisik, bukan ketemu orang diam-diam, bukan berduaan dengan lawan jenis, bukan. Karena apa? Karena kalau itu definisinya nanti akan panjang, pasti ada syaratnya. Ntar dulu pasti kayak gitu. Contoh, kalau misalnya gua cowok, oke, terus gua lawyer misalnya, terus ketemu klien, ya kan, cewek, ibu-ibu lah katakanlah gitu, berdua doang di restoran malam-malam, pasti dibilang ya belum tentu selingkuh, itu kan kerjaan. Padahal definisinya masuk, yaitu apa? Berduaan dengan lawan jenis. Itunya aja udah terpenuhi kalau definisinya itu. Tapi kan bukan kan? Ya belum tentu berduaan aja, belum tentu siapa dulu orangnya. Nah, ini yang mau gue bahas. Selingkuh itu bukan siapa, tapi apa. Jadi nggak bisa kalau dengan si A selingkuh, kalau dengan si B enggak. Ya nggak bisa dong kalau kayak gitu. Selingkuh itu kan perbuatan, apa yang dilakukan. Kenapa gue bisa berkesimpulan seperti itu? Tadi salah satu yang udah dicontoh. Berduaan saja belum tentu selingkuh. Karena berduaan sama siapa kan gitu. Banyak kan berduaan sama bos. Misalnya bos gue cewek, habis meeting makan, berduaan juga. Enggak juga. Atau chat misalnya. Chat dihapus, wah katanya kan gitu. Sesimpel chat dengan temen cewek terus dihapus aja, itu udah selingkuh. Waduh, susah juga kalau kayak gini. Kenapa? Karena yang
menjadi penting. Nah, ini teori lain lagi ya, tapi ini faktor juga. Yang penting untuk cowok belum tentu penting untuk cewek. Begitupun sebaliknya, yang penting untuk cewek belum tentu penting untuk cowok. Misalnya apa? Chat dengan lawan jenis misalnya, mungkin itu simple untuk cowoknya, teman kantor misalnya, ngomongin masalah kerjaan. Gimana, lu udah selesai belum ngerjain ini? Ya, terus tiba-tiba ada biasalah kan, namanya teman kantor kan, bercanda-bercandaan gitu. Mungkin bercandanya sih normal di antara mereka berdua, tapi ketika dibaca oleh orang lain bisa jadi tidak gitu. Dan itu salah satu ya, nggak semua. Salah satu alasan mungkin kenapa ada suami atau cowok yang ngapus chat dengan teman cewek kantornya. Kenapa? Karena kalau itu dibaca oleh orang lain, pihak ketiga bisa jadi disalahartikan. Jadi bukannya dihapus karena nggak mau dibaca, tapi boleh dibaca, tapi kalau artinya jadi lain daripada apa yang diomongin, kan bisa saja malah jadi masalah. Itu juga bisa. Jadi chat dengan lawan jenis saja belum tentu juga. Atau nonton berduaan. Gue sering banget nonton berduaan sama teman kantor gua gitu, sama junior gua. Sering banget, tapi ya kalau disebut namanya mungkin ada yang bermasalah, ketika disebut nama yang lain jadi bermasalah. Kan lagi-lagi itu tergantung orangnya, dan kita udah sepakat selingkuh tuh bukan dengan siapa, tapi perbuatannya apa gitu. Nah, kalau dengan contoh-contoh tadi, bahkan ekstrimnya menurut gua nih, pengalaman gua sendiri adalah gua pernah site visit waktu itu, ada audit dari kantor, berduaan aja dengan junior gua cewek gitu. Berduaan aja, karena tujuan gua pada saat itu kan transfer of knowledge, bahwa gua harus sama rata, adil memberikan transfer of knowledge kepada junior-junior gue, terlepas cewek, cowok, semuanya harus gue berikan. Jadi waktu itu gilirannya dia, ya sudah gue ajak berdua gitu. Kita ke suatu daerah, kita satu visit, satu hotel. Bahkan bukan hanya satu hotel, kamar hotel kita waktu sebelah-sebelahan. Oke? Gak ada yang protes. Pasangan gue gak protes. Bahkan si cewek itu ibunya gak bermasalah, mendukung gitu ya. Ya hati-hati, salam buat Bang Akbar segala. Gak ada masalah, kantor pun adem-adem aja, gak ada masalah sama sekali. Kenapa? Alasan utamanya adalah karena orang-orang tahu bahwa Akbar tuh gak mungkin ngapa-ngapain sama itu orang gitu. Terlepas dari alasannya, wah aman buat alasannya apa gitu. Cuman orang-orang tahu lah, gak akan mungkin lah, walaupun coba itu diganti orang, aduh, video call teror apa segala macam, udah gak berhenti-berhenti kali gitu. Jadi sampai kelakuan yang ekstrim itu aja nggak ada yang curiga gue apa-ngapain gitu, melakukan apapun itu nggak ada. Kenapa? Karena orang tahu hati gue nggak akan tergoda atau apa, nggak akan gitu. Jadi selama hati gue aman, sudah nggak akan diganggu gugat gitu. Berbeda kalau orang yang lain misalnya kan, yang dianggap ya cantik atau apa, seksi atau segala macam, di mana ada kemungkinan gue tergoda, nah itu baru tuh. Nah tapi lagi-lagi kan alasannya apa? Hati, bukan fisik, bukan perbuatan, bukan apapun, bukan yang terlihat. Justru alasan terkuat adalah dari hati atau perasaan gitu. Nah ketika hati dan perasaan itu sudah terbagi, di sini yang bahaya. Kenapa? Karena ketika perasaan, hati, emosional itu sudah terbagi, efeknya panjang, efeknya effort gitu. Karena kan gini, hati itu kan yang menggerakkan tubuh. Ketika orang jatuh cinta sama satu orang, ketika orang itu bela-belain gitu kan, sayang, itu kan badannya tergerak. Pasangannya mau apa, yang tadinya sakit bisa jadi nggak sakit karena hatinya cinta. Rumahnya jauh karena sayang, bela-belain, capek, pegel apa segala macam, hati menggerakkan tubuh. Jadi ketika hatinya sudah terbagi, ya sudah, pasti tubuhnya pasti terbagi. Terlepas dia ngapa-ngapain, pasti terbagi, pasti. Terus, jadi kalau menurut gue selama itu belum terjadi, selama, kan ada yang bilang gini, tadi gue baru dengar di radio gitu, setia itu bukan ngikut kemana-mana, nempel, posesif gitu, protektif, bukan yang
kemana-mana ikut. Bukan, setia itu bukan itu. Setia itu adalah kemanapun dia pergi, dia tahu hatinya untuk siapa, bukan bibirnya untuk siapa, bukan tangannya untuk siapa, bukan tubuhnya untuk siapa. Dia tahu hatinya milik siapa, dia tahu hatinya punya siapa. Jadi mau kemanapun matanya gitu ya, selama hatinya milik orang itu semuanya aman. Kenapa tadi lagi? Ya tapi kan tahu dari mana? Nah, taunya dari tadi itu yang gue bilang. Taunya kalau hati sudah terbagi, badan itu pasti kelihatan. Nggak ada cowok terutama ya, atau bukan nggak ada lah. Secara umum, cowok tuh yang hatinya sudah terbagi itu kelihatan dari tindak tanduknya. Banyak kok cewek-cewek yang sadar gitu. Kenapa sih kamu beda kayaknya? Sekarang cowok tuh nggak apa-apa. Itu patut dicurigai kalau ada cowok yang sudah sikapnya berubah dan secara konsisten ya berubahnya ya, karena hati kan nggak bisa kayak switch langsung hilang ada gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Perubahan yang konsisten gitu. Dulu tiap malam Jumat ke rumah gua gitu kan, karena mereka menganut sistem Timur Tengah gitu, liburnya kan Jumat, jadi tiap malam Jumat tuh pergi gitu pacaran. Kayak lu tiap malam Jumat tuh dibela-belain, mau sakit mau jauh tuh ke rumah gua. Sekarang kok 2 minggu sekali gitu, tapi itu terus konsisten. Nah itu bisa jadi dari something tuh yang terkait dengan hati gitu. Jadi biasanya cewek-cewek itu kok ngerasa gitu kalau hatinya atau tindak tanduknya gitu, tapi harus ditanya gitu kan. Mungkin juga hatinya terganggu oleh pikiran yang lain gitu, keluarga atau pekerjaan atau apapun itulah gitu ya, mungkin saja. Tapi cewek biasanya aware lah, cuman ya nggak bisa cuma gara-gara pasangannya atau cowoknya makan berdua sama cewek lain tuh langsung mau selingkuh gitu. Nggak bisa kayak gitu menurutku. Bahkan sampai ekstrimnya nih, ekstrim lagi nih, ekstrim ada ya gitulah maksudnya ya, apa entah bayar entah apalah segala macam gitu ya, dengan apa perempuan-perempuan yang dibayar itu juga terbagi dua tuh perempuan. Ada yang bilang itu selingkuh, ada yang bilang enggak gitu. Kenapa ya, kan cuma one time only gitu kan, cuma saat itu aja dibayar dia pulang udah gitu. Ada yang bilang ya selingkuh lah karena fisik, intinya gitu. Ada tuh yang kayak gitu tuh, pokoknya kalau udah fisik selingkuh. Waduh bahaya juga bro. Kalau misalnya orang diperkosa gimana bro? Lagi-lagi kan ada kondisionalnya kan, ya beda lah. Nah, itu kan akhirnya kalau alasannya subjektif pasti akan selalu ada way out-nya gitu, selalu ada argumentasinya gitu ya. Belum tentu kalau misalnya dia zina tapi diperkosa gimana, mabok atau dikasih obat, ya enggak lah, itu kan beda ya kan, selalu akan ada perdebatan kan. Makanya definisinya harus selalu objektif, definisinya umum, yaitu jika hati sudah terbagi ya, itu baru selingkuh, brother sister. Oke? Kalau ada yang mau ditambahin, setuju nggak setuju kenapa? Tapi nggak mungkin lah kalau lu nggak setuju tulis di kolom komen, nggak akan gue balas sih, karena ya debat kusir juga gitu. Kalau mau kita bahas bersama, kita gali bersama, karena kalau alasan yang subjektif kaitannya dengan emosional yang akan selesai, nggak akan pernah selesai gitu. Jadi begitu penjelasannya. Dan kalau dikaitkan dengan statement yang pertama tadi, kalau selingkuh itu adalah membagi perasaan kepada orang lain, saya tidak pernah membagi perasaan saya kepada orang lain selain pasangan saya. Tidak pernah. Begitu kurang lebihnya kesimpulannya. Setuju nggak setuju boleh, tapi nggak mungkin nggak setuju karena penjelasan gue super make sense, logic. Oke? Nggak bisa dibantah karena itu yang kebenaran. Oke? Kebenaran tentang itu datangnya dari saya, petunjuk yang Maha Kuasa. Sekian dulu. Kalau ada yang nanti mau dibahas lagi, boleh. Nanti kalau kepikiran, gabut nih lagi jalan, macet atau jauh, nanti kita bikin video yang lain lagi. Kalau ada
usulan komen boleh. Next video apa lagi nih? Itu dulu brother sister. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.